Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Video kali ini kita akan ngebahas sebuah mesin trimmer ya, yang harganya itu bisa dikatakan bukan yang paling murah-murah amat. Ya, di range harga di bawah 500.000 lah, lebih tepatnya 480.000 itu di daerah saya. Mungkin di daerah teman-teman ya beda lagi, tergantung daerah sih. Ya, ini dari brand Kyuho ya, dengan tipenya adalah KTR 600. Jadi kita mau lihat ya bagaimana kualitas dari Kyuho ini. Oke, langsung aja nih kita mau cek untuk barangnya. Di bagian atas boxnya teman-teman bisa lihat ini ada brandnya Kyuho. Kyuho ini setahu saya dari LG ya tadinya, LG Korea. Lalu berubah menjadi Hurricane dan terakhir menjadi Kyuho. Saya nggak tahu itu gimana ceritanya. Ya mungkin teman-teman lebih paham. Oke ya, di sini kita lihat udah terregistrasi ya untuk barang K3L-nya. Dan ya untuk boxnya seperti ini aja, glossy, warnanya biru dan putih. Untuk keterangan-keterangannya ntar kita lihat di dalam aja. Ini tulisan apa nih? Cina atau Korea? Oke lah ya, nggak perlu kita bahas. Oke, untuk isinya kita lihat ya di bagian dalam ini. Yang pertama ada kartu garansinya. Kartu garansinya di sini ada berbagai macam untuk service centernya ya teman-teman, nanti bisa dicek lagi. Kita singkirin dulu. Lalu ini ada buku petunjuk pengoperasian dan di dalamnya ini ada cadangan sepasang untuk karbon brashnya. Lumayan. Oke, lalu kita lihat ini di bagian dalamnya lagi ada unitnya, kita angkat dulu. Kita lihat ada apa aja lagi kelengkapannya ya, standar ya. Ini ada paralel guide-nya warna hitam, kualitasnya sih udah standar ya, udah oke. Lalu ini di bagian dalam lagi biasa ada ruler guide-nya seperti ini, yang seperti roda. Susah. Dan ini ada template guide ya, standar aja sih untuk lengkapannya, sama aja. Oke lah, kita kumpulin dulu. Nah sekarang kita langsung aja ke unitnya nih. Ya untuk produknya seperti ini ya. Ya untuk bentuknya umum lah, rata-rata mesin trimmer itu ya semuanya bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat dari spek dulu nih. Di sini kita lihat ada tipenya KTR 600, ukuran koletnya 6 mili ya. Dan di situ untuk listriknya 220 volt, 50 Hz, 600 watt. Dan putaran tanpa beban ya 30.000 RPM. Oke ya. Kalau kita bahas dari fitur-fiturnya, menurut saya sih umum aja, tapi di sini ada yang beda. Yang dimana untuk sistem naik turun botolnya itu dia sudah menggunakan quick release ya. Jadi kita tinggal buka seperti ini, bisa kita setting seberapa tinggi mata rotornya, dan di sini juga udah ada angka-angkanya. Kalau sudah pas, tinggal kita kunci seperti ini. Ya lebih memudahkan sih. Dan untuk settingannya kalau kurang kuat, di sini bisa kita setting-setting lagi seberapa kekencangannya untuk quick release-nya seperti ini ya. Lalu fitur selanjutnya di bagian gripnya sudah ada karet gini ya, jadi ya lebih enak aja gitu, lebih ngegrip kalau kita pegang. Oke ya, yang fitur selain itu ya udah biasa aja ya, umum. Nah kalau dari build quality-nya ini kalau saya lihat bagus. Nah teman-teman bisa perhatikan dia tidak ada plastik-plastik sisa gitu, dan kesan kokohnya dapet gitu ya untuk bahan-bahan plastiknya. Dan di sini kita perhatikan untuk bagian switchnya juga dia sudah oke ya, karena dia itu udah ada seperti seal karetnya gitu, jadi supaya debunya itu nggak masuk ya. Mantap juga seperti ini, diperhatikan sekali. Dan untuk yang lain-lain sih udah menurut saya oke. Dan untuk botolnya sendiri juga ini di bagian karetnya juga ini oke sekali ya, nggak hanya asal tempel gitu. Dan ini mantap, walaupun dia punya sistem seperti ini tapi dia nggak ringkih kalau menurut saya ya. Oh gini ya. Dan untuk botolnya ini bisa pakai yang umum ya, bukan hanya harus punya Kyuho ini, bisa pakai punya Makita, punya Bull, punya Magtech dan lain-lain. Hanya aja sistem pengunciannya yang beda. Ya secara keseluruhan untuk build quality-nya ini udah saya bilang mantap ya. Tapi ini sering nyangkut gini ya. Ini
sering gini dia nih. Nah, itu aja sih kendalanya. Selebihnya sih nggak ada masalah. Oke. Nah, jadi untuk mengetahui kualitasnya bagus atau enggak, kita itu harus punya standar bagus dari sebuah trimmer ya. Jadi di sini akan sedikit saya banding-bandingkan, bukan sedikit, ya bisa dikatakan saya compare lah ya dengan trimmer saya yang udah lama juga saya punya ya, tapi ini jarang saya pakai. Ini dari Makita. Iya, Makita ini merupakan standar bagus untuk trimmer ya menurut saya ya. Jadi ini karena speknya sama. Jadi sekalian aja ini saya banding-bandingkan, kita uji kira-kira bagaimana kemampuannya, kita akan ukur kualitas dari Qihoo ini kalau dibandingkan dengan Makita. Ini bukan mau menjatuhkan produk mahal ya, atau mau menaikkan produk murah, enggak. Tapi ini sebatas mengukur kemampuan dari Qihoo ini. Kira-kira bisa melampaui, setara, atau bahkan lebih. Oke, kita bahas saja. Nah, dari bentuk fisiknya nih bisa dikatakan sama aja ya. Di bagian bawah ada sedikit perbedaan. Teman-teman bisa perhatikan, kanan Qihoo, kiri Makita. Untuk headnya juga perhatikan. Oke, kita ukur dulu beratnya ya. Punya Makita berapa? Perasaan sih sama aja. 1253, 1255. Sedangkan punya Qihoo 1252, ya bisa dikatakan sama ya. Nah, lanjut kita tes untuk wattnya tanpa beban. Ini punya Qihoo. ...142 ya, kita bandingkan punya Makita. ...167. Padahal di spek tinggian punya Qihoo ya, punya Makita ini kalau saya lihat 530, sedangkan punya Qihoo 600 watt ya, kelihatan. Tapi nanti kita coba lagi waktu pakai beban ya, mana yang kerjanya maksa. Oke, lanjut kita cek RPM, kira-kira mana yang unggul. Yang pertama punya Qihoo. ...30.900. Bagaimana dengan yang Makita? Ya, hanya sampai di 28.300 ya. Unggul yang Qihoo berarti. Nah, oke ya, kalau gitu kita langsung tes saja. Kita lihat bagaimana perbandingan dari performanya.
Nah oke ya, kita sekarang cek suhunya 40, 39. Oke, kita cek untuk suhunya. 36,9, 36,6, 37 ya, 37 ya. Nah oke ya, jadi dari hasil tesnya tadi, di sini kalau saya nilai ya, untuk yang Qihoo ini bisa saya katakan ini trimmernya bagus. Oke ya, jadi gini, kenapa saya bilang bagus? Untuk kita tes tadi ya, ke beban yang bisa dikatakan berat, ya itu sebenarnya nggak dianjurkan ya menggunakan router bit slotting menggunakan trimmer, karena itu cocoknya pakai router, karena kalau nggak terbiasa dia bisa lompat atau apa ya, karena trimmer ini memang dia itu tugasnya hanya untuk ngetrim aja, potong-potong pinggiran dan lain-lain, tapi itu tadi hanya menguji kemampuan maksimalnya aja. Nah setelah saya cek tadi untuk hasil rasanya ya, rasa kedua trimmer ini itu feelnya menurut saya sama aja gitu ya, bisa dikatakan sama-sama tangguh dan oke. Saya memakai ya Qihoo ini, setelah itu pakai Makita, setelah itu pakai Qihoo lagi, itu tidak ada perbedaan menurut saya, tidak ada perbedaan yang sangat signifikan ya, bisa dikatakan mirip-mirip ya untuk feelnya. Nah untuk tenaga juga ini saya rasakan keduanya oke ya. Keduanya itu mantap, tidak ada underpower sama sekali, itu udah mantap sekali, walaupun sebenarnya tidak dianjurkan untuk bikin slotting dengan mata slot yang selebar 6 mili seperti itu ya, itu tidak dianjurkan sekali karena itu maksa sekali. Oke, tapi dari hasil tesnya untuk suhu, saya lihat tadi punya Makita itu lebih panas ya ketimbang punya Qihoo. Ya menurut saya sih masalahnya hanya karena bebannya terlalu berat ya menurut saya ya, karena itu tadi punya Makita itu waktu kita tes itu tertera watt yang terpakai itu 520, itu udah sangat mendekati sekali watt maksimalnya yang tertera di sini.
530 itu udah deket sekali, makanya dia seperti memaksa gitu. Untuk yang Qihoo ini menurut saya itu tadi tertera watt maksimalnya terpakai 540, sedangkan di sini tertera 600. Berarti dia itu masih rentangnya masih tinggi ya. Artinya kalau untuk dibawa kerja berat, menurut saya Qihoo ini lebih powerful sih. Sayang kalau pakai yang Makita ini dia nanti akan lebih memaksa ya, karena speknya dari wattnya juga dia Makita ini lebih rendah. Tapi untuk kerja-kerja yang di bawah seberat yang tadi, itu menurut saya keduanya oke. Ya memang namanya trimmer nggak untuk kerja-kerja berat ya. Kalau untuk kerja berat ya pakai router. Nah maksudnya untuk durability, nah kalau untuk kerja lama gitu maksudnya, itu menurut saya keduanya ini udah oke. Jadi ya kalau dikatakan apakah Qihoo ini lebih bagus, ya bingung juga ya, soalnya harganya lebih murah. Saya nggak tahu juga. Ya nggak tahu dah. Soalnya biasanya sih kualitas bergantung dengan harga ya. Ya intinya kalau teman-teman itu mau cari router yang istilahnya dananya cukup, ya langsung ke Makita juga nggak masalah. Tapi kalau memang mau cari yang dananya bisa dikatakan terjangkau dengan kualitas yang bisa dikatakan juga mumpuni, ya ini Qihoo menurut saya udah mantap sekali, udah bagus. Nah selain itu ada lagi yang saya suka ya dari yang punya Qihoo ini dibandingkan dengan trimmer-trimmer kebanyakan. Jadi untuk sistem penggantian router bitnya untuk mata trimmernya itu udah mudah sekali ya. Dia seperti punya Bosch yang saya review kemarin. Teman-teman perhatikan di bagian koletnya ini, dia seperti ada bibirnya gitu ya, dia keluar seperti ini. Jadi dia itu ketika kita buka murnya, maka dia akan ikut ngangkat ya. Misalkan kita contohkan seperti ini. Kita buka. Nah seperti ini ya, dia akan ikut naik, keangkat. Untuk router bitnya dia akan lepas sendirinya. Nah seperti itu. Nah jadi dia itu seperti ini ya, dia nggak bisa lepas dan nggak gampang hilang juga. Beda dengan yang umum ya, kalau yang umum dia itu modelnya seperti ini di dalam. Kalau kita lepas dia akan nyangkut di dalam. Kita contohin ya. Nah ini udah kendor. Kita buka, nah dia koletnya akan nyangkut di dalam ya, seperti ini. Nah ketika buka sampai habis seperti ini pun dia tetap untuk router bitnya belum lepas, dan ini butuh usaha yang ya bisa dikatakan lebih sulit. Dan nanti kalau dia udah kelepas, maka koletnya itu bisa aja kececer ya, karena dia itu tidak menyatu dengan ininya, dengan head dari koletnya ini. Nah oke ya, mungkin segitu dulu review kita. Jadi kesimpulannya menurut saya adalah mesin trimmer Qihoo KTR 600 ini oke, dan bisa saya katakan ini merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya, di range harga 500 ribuan ya atau ke bawah. Oke ya, jadi segitu dulu, semoga video ini bermanfaat. Mungkin teman-teman ada masukan silahkan aja di kolom komentar. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.